Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rencana bisnis plan yang dimana beranggotakan saya sendiri Yuni Purwati dan teman saya Ria Sasabila dan teman saya Raida Ristia. Oke, yang akan dibahas pada hari ini yang pertama itu ada pengertian dari rencana bisnis, kedua ada kriteria rencana bisnis, dan keempat tahapan dalam membuat rencana bisnis, ada contoh format rencana bisnis, yang kelima ada komponen rencana bisnis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ria Salsabila. Baik, terima kasih Yuni Purwati. Yang pertama adalah rencana. Menurut AB 2001, rencana adalah susunan dokumen yang sistematis untuk menggambarkan tujuan dan langkah yang akan diambil nanti. Rencana ini berfungsi sebagai panduan yang akan membantu dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi dalam berbisnis. Next, bisnis. Menurut Shell 1990, bisnis adalah arti luas, istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis juga biasa disebut sebagai suatu sistem dan dilakukan oleh sekelompok orang yang telah terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Next, yaitu rencana bisnis. Menurut Heathright and Pater 2008, mengatakan bahwa business plan atau rencana bisnis adalah dokumen yang disiapkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua elemen internal dan eksternal yang relevan dalam memulai usaha baru. Rencana bisnis ini yang dimaksud adalah suatu format dokumen yang berisi cara pandang seseorang untuk menuangkan ide bisnisnya menyangkut pemasaran, pemodelan, operasional, dan sumber daya manusia. Next akan dijelaskan oleh rekan saya, Raida Ristia, dipersilakan. Selanjutnya ada kriteria dari rencana bisnis. Kriteria dari rencana bisnis ini dibagi menjadi 9 yang dipanah. Yang pertama itu ialah singkat padat. Jadi bentuk rencana bisnis itu harus fokus dan ringkas dengan informasi yang jelas dan langsung ke inti agar mudah dipahami. Contoh yang baik ialah menyatakan tujuan dan target pasar secara singkat seperti fashion store adalah toko offline dan online yang menjual aksesoris dan pakaian tren untuk wanita muda dengan target perempuan usia 18-30 tahun yang mencari gaya kasual dan elegan dengan harga terjangkau. Yang kedua ialah terorganisir rapi dengan penampilan yang menarik, yang dimana rencana bisnis ini harus disusun secara sistematis dan logis agar mudah dibaca dengan penampilan yang menarik untuk menciptakan kesan yang positif. Contohnya itu, rencana bisnis dapat terdiri dari bab-bab seperti struktur manajemennya, proyeksi keuangan, strategi pemasaran, analisis tren dari fashion tersebut. Yang selanjutnya ialah membuat rencana yang menjanjikan. Jadi maksud di sini ialah rencana bisnis harus mencerminkan peluang yang realistis dan dapat dicapai untuk menjelaskan potensi kesuksesan dan profitabilitas di masa depan. Contohnya itu seperti proyeksi penjualan meningkat sebesar 25% per tahun didukung oleh koleksi yang mengikuti tren-tren terbaru dan pemasaran melalui media sosial. Selanjutnya ada objektif dan tidak melebih-lebihkan proyeksi.
Proyeksi keuangan dan kinerja harus didasarkan pada data realistis untuk menjaga kredibilitas, menghindari perkiraan yang terlalu optimis. Contohnya itu seperti proyeksi pendapatan bersih sebesar 500 juta di tahun pertama dan harus didukung oleh analisis penjualan dari toko fashion serupa di platform dengan pengeluaran yang mencakup biaya produksi, iklan, dan operasional lainnya. Selanjutnya, ada mengemukakan risiko bisnis yang signifikan, yang dimana rencana bisnis ini harus secara jujur mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul, menunjukkan kesiapan dan kepekaan terhadap tantangannya. Contohnya itu seperti risiko utama ialah ketatnya persaingan di industri fashion yang cepat berkembang, yang akan diantisipasi dengan selalu memperbaharui koleksi-koleksi produk terbaru. Selanjutnya ialah disusun oleh tim kerja yang kompetitif, yang dimana rencana bisnis ini harus mencakup informasi tentang tim yang menyusunnya, menonjolkan keahlian, pengalaman, dan kompetensi relevan lainnya. Contohnya itu seperti tim terdiri dari fashionable yang mengikuti tren, spesialis pemasaran pengalaman dengan jaringan luas. Selanjutnya ialah berfokus pada usaha bisnis yang jelas, yang dimana rencana bisnis yang direncanakan harus memiliki kejelasan mengenai jenis usaha dan produk atau jasa yang ditawarkannya. Contohnya itu seperti fashion store akan fokus pada aksesoris dan pakaian wanita seperti anting-anting, kalung, tas kecil, jam tangan, dan yang lainnya. Selanjutnya ialah memiliki pasar dan target pasar yang pasti. Maksudnya di sini ialah rencana bisnis harus mengidentifikasi pasar yang spesifik, termasuk target konsumennya, seperti lokasi dan perilaku pasar, untuk membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Contohnya itu seperti pasar utama adalah wanita muda berusia 18-30 tahun yang mengikuti tren-tren fashion yang terkini, lebih memperhatikan penampilannya, dan suka berbelanja online melalui Instagram dan yang lainnya. Selanjutnya ada bersifat spesifik, sehingga mudah dibedakan dengan rencana bisnis yang lain. Maksudnya di sini ialah rencana bisnis harus memiliki nilai yang unik atau diferensiasi yang membuatnya menonjol, menarik bagi investor atau mitra potensial. Contohnya seperti bisnis membedakan diri dengan menawarkan aksesoris yang memberikan kesan mewah dan pakaian yang nyaman namun elegan, serta menghadirkan pelanggan agar mereka bisa melihat atau memadukan aksesoris dan pakaian dengan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya ada komponen-komponen dari rencana bisnis. Yang pertama itu ialah pengembangan dari visi, misi, tujuan, dan strategi usaha. Yang dimana visi ini merupakan gambaran besar tentang apa yang ingin dicapai oleh bisnis di masa depan. Contohnya dalam penjualan aksesoris tadi. Visinya ialah menjadi merek aksesoris dan pakaian yang dikenal dengan kualitas tinggi dan desain yang unik. Selanjutnya ada misi. Apa sih misi itu? Misi ialah menjelaskan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Contohnya seperti menyediakan aksesoris dan pakaian trendy yang terjangkau bagi pelanggan dengan fokus pada kenyamanan dan fashion mereka. Selanjutnya ada tujuan. Nah, di rencana bisnis juga kita harus membuat tujuan dari bisnis kita. Jadi tujuan itu ialah merupakan sasaran konkret yang ingin dicapai dengan jangka pendek hingga menengah. Contohnya tadi seperti kita memiliki tujuan untuk mencapai penjualan 10.000 produk dalam 6 bulan pertamanya. Selanjutnya ada strategi dari rencana bisnis. Jadi strategi ialah rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan tersebut, seperti dengan cara memasarkan produk atau layanan lainnya. Contohnya seperti menggunakan strategi dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi, bekerja sama dengan influencer, dan membuka toko online di marketplace yang populer. Selanjutnya ada mengembangkan manajemen perusahaan. Jadi mengembangkan manajemen perusahaan ini merupakan proses menentukan siapa yang akan memimpin perusahaan,
seperti memilih direktur dan para manajer penting lainnya. Contohnya seperti merekrut manajer pemasaran untuk mengelola promosi dan manajer keuangan untuk mengurus aliran uang dan laporan keuangan. Selanjutnya ada mengembangkan lingkungan internal perusahaan. Jadi yang dimaksud di sini untuk mengembangkan lingkungan internal perusahaan itu bisa melalui dengan cara kita membangun atau membuat struktur dari organisasi tersebut, yaitu menentukan siapa yang bertanggung jawab atas bidang-bidang yang akan dipilih nantinya. Selanjutnya bisa melalui dengan cara membangun budaya perusahaan, yaitu dengan cara mengembangkan suasana kerja yang kreatif dan kolaboratif, yang dimana setiap orang didorong untuk memberi ide-ide yang baru. Selanjutnya ialah mengembangkan proyeksi kinerja perusahaan. Jadi, proyeksi kinerja adalah perkiraan atau ramalan mengenai bagaimana bisnis akan beroperasi di masa depan, termasuk seperti estimasi pendapatan biaya dan laba. Proyeksi ini juga dapat membantu pemilik bisnis dalam merencanakan strategi, mengidentifikasi potensi keuntungan, dan memahami kebutuhan finansial untuk mencapai tujuan bisnisnya tersebut. Yang selanjutnya ada dapat membuat laporan keuangan. Ialah apa sih laporan keuangan dan laporan keuangan itu? Laporan keuangan ialah dokumen yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan tersebut, yaitu dengan membuat laporan laba rugi dan yang lainnya. Selanjutnya ada tahapan-tahapan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ria Salsabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi yang pertama adalah tahap ide usaha. Di dalam ide usaha terdapat dua bagian, yaitu ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah seorang pengusaha yang berpikir secara kreatif untuk membuat suatu produk atau jasa yang berbeda dari yang sudah ada. Dan inovasi adalah bagaimana seorang mengambil ide-ide kreatif tersebut dan mengubahnya menjadi sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Contohnya, jika seseorang memikirkan cara membuat rumah makan dengan konsep unik, itu adalah kreativitas ketika ide tersebut diwujudkan. Dan rumah makan tersebut dibuka, itulah yang dinamakan inovasi. B. Tahap perumusan konsep usaha. Konsep usaha adalah cara wira swasta mengembangkan ide bisnis menjadi lebih terperinci dan jelas, sehingga bisa diwujudkan dengan langkah-langkah yang tepat. Misalnya, jika wira swasta tersebut memiliki ide untuk membuka rumah makan, maka konsep usahanya adalah penjelasan lebih lanjut tentang seperti apa rumah makan tersebut. Apakah rumah makan itu akan menjual masakan khas Kalimantan? Konsep ini juga mencakup hal-hal seperti siapa target pelanggannya, anak muda, keluarga, pekerja, harga yang ditawarkan, murah, menengah, atau mahal, tempat dan suasana yang diinginkan, sederhana, modern, atau tradisional, lalu bagaimana cara memasarkannya, online, promosi di sekitar lingkungan, dan lain-lain. Jadi, konsep usaha membantu wira swasta memahami secara detail bagaimana ide mereka akan dijalankan, sehingga tidak hanya sebatas ide, tetapi menjadi rencana bisnis yang konkret dan terstruktur. C. Tahap studi kelayakan usaha. Tahap selanjutnya, setelah konsep usaha, mana yang akan dijalankan menjadi suatu usaha, maka harus dinilai kelayakan usahanya. Adapun beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis kelayakan usaha dari suatu rencana usaha baru yang mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, kelayakan pasar dan pemasaran, seperti potensi pasar, market share, produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang kedua, kelayakan operasional atau teknis, seperti penyediaan makanan, produksi, dan lainnya. Yang ketiga, kelayakan manajemen dan organisasi, seperti desain organisasi dan kebutuhan staf. Dan yang terakhir, kelayakan keuangan,
seperti kebutuhan modal dan sumber pendanaan, proyeksi arus kas, dan laba rugi. Selanjutnya, contoh format rencana bisnis akan dijelaskan oleh rekan saya, Yuni Purwati. Dipersilahkan. Kemudian ada contoh format dari rencana bisnis. Yang pertama ada informasi singkat tentang usaha yang dimiliki. Nah, jadi yang pertama ada poin yang harus ada di dalam bisnis plan adalah informasi yang berkaitan dengan usaha kamu. Hal ini dimulai dari nama usaha, alamat lengkap dengan jelas, kemudian latar belakang mendirikan usaha tersebut, target pasar yang diinginkan, dan lain sebagainya. Meskipun singkat, namun buatlah agar mencakup semua unsur yang diperlukan di dalam bisnis yang akan kalian buat. Kemudian yang kedua ada deskripsi tentang perusahaan. Jika sudah memberikan informasi secara ringkas dan jelas tadi, kalian bisa menyebutkan visi dan misi bisnis apa yang ditawarkan perusahaan hingga tujuan dan harapan perusahaan dari bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga ada barang atau jasa. Bagian yang tidak kalah penting dalam membuat bisnis plan adalah tentang barang atau jasa apa yang ditawarkan kepada publik. Di sini jelaskan secara ringkas mengapa orang-orang perlu menggunakan barang atau jasa tersebut. Kemudian sebutkan juga kelebihannya dibanding dengan barang atau jasa yang lainnya atau sebagainya. Kemudian yang keempat ada analisis pasar. Itu kamu juga perlu menganalisis pasar terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Jelaskan mengapa target pasar perlu membutuhkan barang atau jasa yang kamu tawarkan. Kemudian ada strategi pemasaran, yang dimana strategi pemasaran ini tentu saja masuk dalam unsur penting bisnis plan. Sebab ini merupakan salah satu cara mengenalkan produk kepada calon pelanggan sekaligus mempertahankan mereka agar selalu memakai produk yang kamu tawarkan. Strategi ini dapat dicantumkan melalui berbagai cara agar bisnis tetap berkembang. Kemudian yang keenam yaitu rencana keuangan. Tidak bisa dielakkan jika uang merupakan unsur penting dalam bisnis plan. Jelaskan secara baik tentang beberapa modal yang diperlukan dan untuk apa modal tersebut karena investor sangat membutuhkan hal informasi tersebut. Berikut adalah contoh dari rencana bisnis plan. Yang pertama tadi kan ada informasi singkat yang dimana kita harus mencantumkan nama usaha, kemudian alamatnya, latar belakangnya mendirikan usaha tersebut, kemudian target pasarnya. Kemudian ada deskripsi perusahaan yang dimana itu ada visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga itu barang atau jasa yang dimana di sini kita bisa menyebutkan jenis keunggulan dari barang yang kita tawarkan. Kemudian ada analisis pasar yang dimana di dalamnya ada kebutuhan, tren pasar, dan analisis kompetitor. Strategi pemasaran yang dimana di dalamnya ada media promosi, penentuan harga, program loyalitas. Dan yang terakhir yaitu rencana keuangan yang dimana mencantumkan modal awal, rincian penggunaan, dan proyeksi keuangan. Next, kesimpulan dari materi kami hari ini adalah di mana rencana bisnis adalah panduan terstruktur yang mencakup visi, misi, analisis pasar, strategi pemasaran, dan keuangan untuk mengarahkan bisnis dengan efisien. Rencana bisnis dapat mengembangkan jiwa wirausaha yang ditanamkan sejak dini, sehingga sangat bermanfaat untuk peluang wira swasta dalam menjalankan wirausahanya nantinya. Oke, kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau penjelasan yang mungkin kurang jelas, silahkan dipertanyakan.
Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman semua, maka presentasi hari ini akan kami tutup. Orang ulun nak betakon sayang. Oh, boleh. Ya. Kan tentang bisnis plan nih. Ya. Apakah bisnis plan ini memang wajib nggak sih untuk orang mau membuka usaha? Karena kan ada beberapa orang yang kita temuin itu yang penting modal dan nekat, dan memang nekatnya pengen berusaha gitu. Nah, nggak ada planningnya tuh, cuma mungkin planningnya tuh aku ada modal, aku mau jual apa, udah gitu, nggak serinci ini gitu loh untuk bisnis plan seperti ini. Apakah memang itu diwajibkan gitu aja pertanyaannya? Kami diskusi bentar ya. Oh, oke, boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Jadi kalau menurut pendapat kami itu wajib bisnis plan itu dalam Baiklah, Ais izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 6. Ais. Jadi boleh, terima kasih. Silakan. Tadi kan pertanyaannya, apakah bisnis plan ini atau rencana bisnis itu wajib atau tidak? Singkatnya kayak itu, Ais. Jadi singkatnya kayak gitu, karena melihat dari beberapa kasus mungkin yang kita lihat itu Beberapa ada yang ada yang langsung aja, yang penting ada modal, nekat, berusaha, apa yang pengen dijual udah begitu. baik, kami akan menjawab. Jadi ini menurut kami, jadi sebelumnya mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang dari jawaban kami. Kalau menurut kami itu tuh lebih baiknya tuh wajib ada, karena kan di situ sudah mencakup dari internal dan eksternal dari usaha tersebut. Karena kan sudah ada mencakup visi misi, terus rincian keuangan, ada strategi pemasarannya juga kan di situ dijelaskan. Jadi kalau ada nih investor ngajak kerjasama dengan kita, jadi kita
lebih mudah untuk menjelaskan tentang visi misi dari usaha kita, tentang rincian modal pemasukan dengan apa saja sih modal yang digunakan dalam usaha kita tuh. Jadi ya anggapannya tuh lebih mudah untuk kita ke depannya kalau ada investor yang ingin ngajak kerjasama dengan kita. Seperti itu, Ais. Izin menambahkan, Reda. Jadi setidaknya kalau kita punya bisnis plan tadi, usaha yang hendak kita kembangkan, kita lakukan tuh tertata. Terus kita tahu kemana jalannya, biayanya berapa tadi, terus apa aja yang diperlukan. Pasti kan kita tuh, misalnya terstruktur, pasti kedepannya bakal bagus. Kada sembarangan gitu. Jadi dijamin insya Allah berhasil. Apakah jelas, Ais? Alhamdulillah udah jelas. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 4. Terima kasih Pak Ais. Terima kasih juga Ais atas pertanyaannya. Jadi teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.